sholat semua ya udah kemana posisi ini kan mobil menjadi 10 namanya saya biasanya kita ini Pak karena jadi masalah itu kalau orang nggak masuk iya orang mulai nggak sholat itu jadi masalah karena pertahanan saya itu kebanyakan dua orang yang dari dulu sampai sekarang yang pertama kali jadi sama sekarang sudah 2 sholat semuanya tidak perlu cuma semuanya ketika ditangkap itu nggak masuk sekarang ada berapa deh di dalam sekarang ada sholat tapi nggak sholat karena kan di dalam filmnya itu Pak satu lagi belum datang katanya jadi maksud kita mau bagi-bagi tugas untuk mengajak kerja di punya program bagaimana kalau di sholat masjid ada itu melakukan 100% ada kali di wilayah masjid program masjid ya itu kayak kita sudah jelas kalau nggak sholat itu insya Allah beli-beli kejahatan itu sudah dipastikan ada kan nggak ada yang rela nggak ada ikhlas kalau kampungnya itu ada ilmu narkoba pencurian gitu nggak ada yang ikhlas makanya kita upaya preventif kita mencegah untuk semua itu paling seperti jadi kita nggak usah tinggal menyalur coba sama DKM misalnya tanya misalnya jadi setiap upaya setiap lakukan kalau kita bilang setiap umat Islam itu menggunakan dialog amanah karena timbangan amanah itu nanti akan menurunkan etika kalau amanah asasnya tinggi memukannya turun kalau amanah turun memukannya tinggi nah resiko di bidang kepolisian kalau kepolisian itu melakukan yang muka tangkap itu biasanya tangkap bisa aja kita cuma hasilnya tinggi sakit hati protes bahkan sampai keluarga misalnya di satu keluarga korbannya anaknya sakit hati protes nggak ikhlas begitu bahkan menyebabkan anaknya nggak bisa sekolah bahkan anaknya nggak bisa terawasi kan gitu akhirnya keluarganya jadi kacau seorang bapak anak di penjara sekolah masa depan suram dibully sama tetangga jadi kalau menerapkan amanah ma'ruf nahi munkar itu baik tapi kalau amanah ma'ruf baiknya dikit padahal dibilang soleh nah so baik kan lagi ketempelan jin masjid kan kan begitu kan cuman kalau ini naik dia turun kalau ini turun nah ada kita kira-kira hari dari 300 orang kira-kira sholat berapa yang nggak sholat apa aja udah bisa berkesimpulan padahal slogannya itu dipasang di tinggi-tinggi adat pasang di sana orang sandi kita tapi tidak sholat gimana orang bilang Pak bahasa Jepangnya keceknya orang Minang itu Islam Pak orang Minang itu Islam orang Minang harusnya sholat jadi banyak yang sholat Pak ya nanti kan tugas kita bukan urusan polisi sekarang mesti masjid bukan tapi karena pasti suatu orang bingung melakukan menjaga keamanan dan informasi karena apa itu kalau orang nggak suka faktanya melakukan kejahatan di luar sekali iya mudah sekarang melakukan kejahatan ini Pak yang di negara saya yang paling mudah Pak dua yang paling bawah paling mudah 15 tahun naik motor naik dikit 17 tahun naik kambing 29
tidak bisa menyalahkan untuk semua pihak selain kita, tapi juga tidak bisa berdiam. Kita harus kerja semua orang harus bertanggung. Yang punya kekuatan pakai kekuatan, yang punya mulut pakai mulut, yang punya hati pakai hati. Tapi kita semua punya kekuatan. Bukan dalam artian kekuatan di pemerintah, kita juga punya kekuatan. Contoh sama tetangga kita punya kekuatan. Kekuatannya melangkahkan kaki. Coba ya, di belakang kita melangkahkan kaki. Ketok-ketok kan kekuatan pak, pakai tangan. Nanti orang pemutaran kayu berlebihan ini, maksudnya malam harinya pakai tangan lagi pak. Angkat ya, aku juga perlu pernah masjid. Nah itu kekuatan kita. Pakai mulut doa juga. Pakai mulut ngomong, nah itu udah. Musola kosong. Ayo, berangkat. Pakai tangan bisa juga pak, bawa apel lagi. Ini tuh, kalau apa pak ini? Dalam rangka apa? Enggak, insya Allah. Nanti lama-lama kan, itu udah masjid, ayo pak. Dalam hatinya kan bapak ini baik kan. Itu maksudnya. Jadi penerjemahan Al-Quran bukannya yang pakai tangan penguasa pemerintah kita, tapi pakai tangan kita, pakai kata-kata itu. Kan begitu pak. Coba bayangkan di masjid ditambah tadi 247, musolanya 800, jumlahnya 1047. Kata Quran suruh memaafkan nama ya Allah. Bunyinya itu masjid besar, bukan masjid. Kalau masjid jamaah, jadi Ustaz nggak bisa juga bertanggung jawab memaafkan masjid. Juga memikirkan setidaknya. Bayangkan Pak, 1047 semua laki-laki di tanah datar ketika azan berkumandang apa yang terjadi? Ayat itu tersifat walau karena lafatah nalih berarti menasami. Kan begitu kita kira. Ini kalau menurut kita belum kan ada bus di salah absen kita. Kira-kira itu Pak. Jadi kami alhamdulillah silaturahmi. Terus yang kedua kami bagi tugas, tapi membagi risau. Setidaknya nanti di setiap masjid akan ada visi dan misi yang sama. 100% laki-laki balik masuk ke masjid, tidak ada caranya dijemput. Kalau diumumkan itu enggak. Teman-teman kita ini mohon maaf, mungkin saya dengar azan, tapi tidak dengar masjid. Seperti hakikatnya melihat masjid, melihat musola, tidak dengar seperti hakikatnya. Tapi yang buta dan tuli bukan yang pertama. Orang buta dan tuli diteriak-teriak nggak bisa. Dan gitu ya. Orang buta dan tuli diteriak-teriak di tengah jalan ya anak bisa. Bisanya dijemput. Kan begitu ya. Misalnya, Assalamualaikum, tanya aja. Ada orang di bensin, Assalamualaikum. Nanti kita foto. Assalamualaikum, rumahnya mana nak Sulawesi? Udah masjid. Sholatnya 27 derajat. Di atas satu langkah kaki dinaikkan paha, dengan bawah satu langkah kaki dihapuskan dosa, satu langkah kaki dihapuskan. Jadi setiap kita punya tanggung jawab kalau ketemu sama orang ngomong balik ke surga. Itu Pak ya. Karena balik ke surga juga punya orang Minang Pak. Ya Pak. Balik ke surga punya orang sini. Itu bisa dari soal. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang pola-pola pendidikan. Ya tadi susah. Karena rajin Pak. Khusus hidupnya yang lain. Enggak apa-apa Pak. Yang penting gini. Yang paling terakhir ya betul. Yang paling terakhir kerjakan. Jangan kerja. Yang kedua istiqomah sama kita. Yang ketiga jangan sekali-kali berpikir hasil. Susah, mudah, dilempar batu, dilempar kotoran unta, dilempar kurma, dicaci maki, dibilang majnun, biasa. Karena Nabi kan itu inna kata iman kata balikin Allah ya Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib tetap nggak bisa kamu kasih hidayah. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada kerja. Karena ada kerja pasti ada hasil. Dan gitu. Bagaimana kan ada hasil kita nggak ada usaha, nggak ada kerja kan? Kita hanya berusaha.
buat napas tuh udah padang ganti udah pernah belum Pak? Belum ya. Belum ya. Lintau. Lintau udah tapi itu sore. Udah Pak, alhamdulillah. Cuma gini aja kita hanya bisa menebarkan rasa risau melihat kondisi. Kan kata orang di sini keceknya lagi Pak. Nggak ada Pak, anak-anak itu tidurnya di rumah tidurnya di pulau dan di. Bapak kan masih ngalamin Pak itu. Makanya kita buat anak-anak ini. Karena Pak 196 masjid yang saya lalui Pak. Nggak ada 20%, 20% anak menggunakan sholat subuh di masjid. Nggak usah 100%, 20%. Ini masa depan kita ya. Semuanya Pak, bapaknya enggak, anaknya juga. Tapi paling tidak kalau kita datang ngomong datang kasihan dia. Itu aja Pak ya. Mudah-mudahan berkah. Yang bapak sehat, ya. Nah, ya. Nanti mudah-mudahan ada usaha itu masih ada. Batawasol. Udah yang penting ngomong aja Pak. Nggak usah usaha. Itu Pak ya. Usaha. Iya, yang penting usaha. Insya Allah ya. Boleh kita foto ya.